Pemerintah kita nggak ngerti komunikasi. Masa pidato presiden di depan umum bilangnya endasmu. Mari kita bahas di monolog kritik politik. Let's go. Kritik politik. Wow 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 wow. Endasmu. Akhir-akhir ini banyak banget pejabat-pejabat kita yang blunder, entah karena nggak ngerti caranya ngomong, atau mereka nggak mikirin perasaan kita, atau mereka menganggap kita bodoh, atau memang kita yang bodoh. Masalahnya nggak cuma satu atau dua pejabat aja yang ngomong sembarangan, ada banyak men. Pertama, Prabowo bilang endasmu, beliau juga bilang hidup Jokowi, beliau juga bilang kelapa sawit bisa gantiin hutan, sama-sama punya daun katanya. Bayangin men, selevel presiden cara ngomongnya kayak gitu, pemimpin tertinggi negara kita, serendah itu kemampuan menyampaikan pendapatnya, sama sekali tidak ada gagasan di sana. Seperti anak SD yang kalah debat sama temannya yang logis, bisanya cuma nyindir nyinyir, kalau bahasa Makassarnya pototoai. Gak cuman itu, para pejabat yang hadir di situ semuanya ketawa men, ketawa, menteri-menteri ketawa. Serendah itukah selera humor kalian? Presiden bilang endasmu, kalian malah ketawa. Jelas banget kualitas mereka kayak gimana yang hadir di sana. Karena presiden yang ngomong kayak gitu, jadi wajar lah bawahan-bawahan yang lain ngomong gitu juga. Baru-baru ini di hashtag kabur aja dulu, ada setidaknya 2 pejabat yang malah menyalahkan rakyatnya karena mereka lebih memilih kabur ke luar negeri. Pertama, ada The Lord Luhut Binsar Panjaitan. Kalau kau nggak mau balik ke Indonesia ya bodoh aja. Kalau di luar negeri kamu hanya jadi second class saja, nggak mungkin masuk first class katanya. Ya kalau saya sih mendingan second class ya dibandingkan nggak masuk kelas. Di Indonesia masuk kelas aja susah men. Lagian yang dimaksud first class siapa sih Pak di Indonesia? Setahu saya yang sering didahulukan itu ya pejabat dan pebisnis kaya raya. Iya kan? Mereka kan yang jadi first class di negeri ini. Dan men, kalau mau jadi first class di Indonesia, susahnya setengah mati, kemudian hidup, kemudian mati lagi. Double susahnya. Kalau mau jadi pejabat dan buat bisnis di Indonesia, susahnya minta ampun Pak Luhut. Jadi pejabat aja deh, kalau mau daftar anggota DPRD aja, butuh dana paling sedikit 200 juta. Saya ulang, 200 juta. Itu pun kemungkinan menangnya kecil banget. Pertanyaannya, uang dari mana? Pendapatan rata-rata rakyat Indonesia saja nggak nyampe 7 juta sebulan. Harus nabung berapa tahun tuh biar bisa daftar? Jangankan daftar jadi pejabat, beli rumah aja nggak bisa, susah. Apalagi kalau mau jadi pebisnis, halangannya banyak banget, berlapis-lapis. Pertama, harus siapkan modal yang banyak dulu. Kalau nggak punya modal ya tentu harus ngutang. Dan sangat beresiko. Bagus kalau untung, kalau rugi malah sengsara dan tambah masalah. Kedua, perizinan yang ribetnya luar biasa. Belum lagi pungli saat pengurusan. Lu pikir kenapa Tesla, Apple, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya nggak mau investasi di Indonesia? Mereka lebih milih ke negara-negara tetangga kayak Singapura, Malaysia, Vietnam, dan lain-lain. Kenapa nggak di Indonesia? Jawabannya ya ribet dan banyak punglinya, banyak koruptornya. Harus nyetor ke pejabat inilah, ke pejabat itulah. Belum lagi kalau udah dapat izin usaha, kita harus berhadapan dengan ormas yang minta jatah lahan parkir. Susah kan? Makanya saya bingung, Lord Luhut ini bilang kita hanya jadi second class kalau ke luar negeri. Ya, mendingan jadi second class sih daripada nggak dapat kelas di Indonesia. Iya kan? Gak cuman itu, waktu lagi rame mahasiswa demo dengan tajuk Indonesia gelap, Lord Luhut malah bilang kita yang gelap. Indonesia katanya cerah-cerah aja. Men, ayolah, harus sebanyak apa orang yang ngingetin. Gak lihat tuh sebanyak apa orang yang turun demonstrasi di seluruh Indonesia, mulai dari mahasiswa, guru, dosen, hingga masyarakat sipil lainnya. Masa orang sebanyak itu gak bisa buat Anda sadar kalau Indonesia ini lagi gak baik-baik saja? Udah banyak akademisi yang ngasih pendapat, yang ngasih saran, dan lu bilang Indonesia nggak gelap. Kacau sih. Pejabat kedua yang ngasih komentar tentang hashtag kabur aja dulu, Pak Bahlil. Beliau mempertanyakan nasionalisme kita. Si kocak ini mempertanyakan nasionalisme kita, men. Si kocak yang bikin gas langka, si kocak yang bikin rakyatnya meninggal karena ngantri gas. Beliau mempertanyakan nasionalisme kita. Yang harus dipertanyakan nasionalismenya tuh Anda, Pak. Kok bisa bikin kebijakan nggak dikaji dulu, nggak diriset dulu? Gila, men. Bikin rakyat Anda meninggal loh. Dilihat dari banyaknya pejabat yang nggak punya komunikasi publik yang baik, membuat saya bertanya-tanya, apakah pemimpin kita sebodoh itu? Serius nih, modelan pemimpin kita kalau pidato atau ngomong di depan publik kayak gitu.
ngomong kasar, endasmu, menyalahkan rakyat, ngatain kita gelap, mempertanyakan nasionalisme kita. Serius kayak gini? Saya sih ragu mereka ini orang bodoh. Saya yakin mereka adalah pemimpin-pemimpin yang cerdas. Pak Prabowo, Pak Luhut, Pak Bahlil, dan lain-lain. Mereka orang pinter semua, yakin saya. Nah pertanyaannya, kenapa mereka bisa ngomong kayak gitu? Enteng banget ngomongnya. Jawabannya adalah mungkin niat mereka memang bukan untuk memajukan Indonesia. Mereka mungkin nggak memprioritaskan kita. Ibarat keluarga deh, jika memang seorang ayah sebagai pemimpin dalam keluarga mencintai istri dan anaknya, pasti sang ayah akan berpikir dan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan keluarganya. Sang ayah akan menabung untuk pendidikan berkualitas sang anak. Sang ayah akan bekerja lebih giat agar sang ibu bisa masak, makan makanan enak tiap hari. Sang ayah pasti akan mencari uang tambahan untuk tabungan anaknya. Sayangnya, ayah kita di Indonesia tidak mementingkan pendidikan kita. Tunjangan dosen terancam dikurangi, beasiswa untuk sang anak semakin sulit didapatkan, anggaran pendidikan dikurangi. Ayah kita di Indonesia tidak memikirkan makanan kita, gas jadi langka, pekerjaan sulit didapatkan, hutan mau diganti jadi sawit, rakyat demo besar-besaran. Ayah kita di Indonesia tidak menyiapkan tabungan untuk kita. Anggaran yang katanya untuk efisiensi malah diberikan ke perusahaan yang isinya mantan koruptor dan mantan presiden nepotisme. Anggaran yang katanya untuk kepentingan rakyat malah dipotong buat makan bergizi gratis yang tidak tepat sasaran. Atau anggaplah para pejabat kita memang nggak ngerti caranya ngomong ke publik. Kan banyak tuh orang tua yang memang nggak punya kemampuan komunikasi. Kita anggap mereka memikirkan rakyat, memikirkan kesejahteraan kita walaupun nggak ada buktinya ya. Tapi anggaplah begitu. Berarti negara kita adalah negara yang tidak hanya miskin, tapi bodoh. Kenapa? Karena kemampuan dasar manusia modern adalah salah satunya berkomunikasi. Yang membuat manusia purba punah dan manusia modern yang bertahan, salah satunya adalah kemampuan berkomunikasi. Jika pemimpin kita nggak punya kemampuan komunikasi yang baik kepada rakyatnya, siap-siaplah menjadi negara yang akan punah. Iya kan? Gimana caranya kita maju sebagai negara kalau cara pemimpinnya mengutarakan kebijakannya kepada rakyatnya dengan cara yang ngaco, dengan cara nyinyir, dengan cara menyalahkan rakyat. Hal yang sangat dasar padahal, komunikasi doang. Belum lagi kalau mereka salah, nggak pernah minta maaf. Iya kan? Selalu aja ngeles. Kebijakan efisiensi deh, harusnya kan lu bisa bilang ke rakyat. Contoh nih, setolol-tololnya saya bisa kasih contoh ya. Guys, kita lagi nggak punya duit nih. Tapi kita butuh banget nih memperbaiki gizi anak di Indonesia. Gimana kalau anggaran-anggaran yang boros, yang nggak guna, kita hilangin aja. Rapat-rapat di hotel, perjalanan dinas ke luar negeri. Terus duitnya itu kita kasih tuh makan bergizi untuk anak-anak di pelosok desa. Gimana? Setuju nggak? Gitu, iya kan? Kan enak kalau cara komunikasinya kayak gitu. Sejuk, rakyat juga damai dengarnya. Atau ini deh, penggunaan anggaran buat diinvestasiin ke lembaga investasi Danantara. Saya kasih contoh lagi ya. Guys, dengar dulu nih. Kan kita udah hemat besar-besaran, ya kan? Duit lagi banyak-banyaknya kita pegang nih. Gimana kalau kita investasiin aja biar bisa makin banyak duitnya. Hasilnya bisa tuh kita pakai buat perbaikan pendidikan, subsidi BBM. Pokoknya duitnya buat rakyat semua. Tenang aja, lembaga investasinya aman kok. Saya rekrut orang-orang hebat di sana. Mereka udah ahli banget di bidang investasi. Saya nggak akan kasih masuk mantan koruptor, apalagi mantan presiden yang nepotisme. Tenang aja, tenang. Gimana? Keren kan ide saya? Nah, kalau cara komunikasinya kayak gitu kan enak, menyejukkan hati. Daripada lu gunain buzzer untuk menghina orang-orang kritis di negeri ini, mending lu pakai buat komunikasi kepada rakyat, komunikasi kebijakan lu kepada rakyat. Misal ya, ada pesulap tanpa rambut di kepala yang marah-marah sama anak-anak yang udah dikasih makan gratis. Daripada teriak-teriak sambil telanjang dada, bisa tuh ngomongnya dengan nada lembut. Contoh ya. Anak-anakku tercinta yang udah kebagian makan bergizi gratis, tolong jangan milih-milih makanan ya. Udah disyukuri aja makanan yang kalian makan. Itu dari uang rakyat loh. Bapak ibu kalian kerja siang malam, terus bayar pajak. Uang itu loh yang dipakai buat beliin kalian makanan. Jadi jangan disisa makanannya ya. Gitu kan bisa, ya kan? Daripada marah-marah nggak jelas. Tapi sulit sih ngajarin pemimpin-pemimpin kita caranya komunikasi ke publik yang baik kayak gimana. Jangankan komunikasi, sesimpel baris dan tertib aja pemimpin kita nggak bisa. Susah banget diatur. Luruskan, setengah lengan Bapak, setengah lengan cangkaran, gerak.
tegak gerak. Nanti Artinya, selain mereka nggak tahu komunikasi, mereka juga nggak bisa terima informasi, nggak bisa dibilangin. Batu banget. Dari banyaknya pidato-pidato kocak presiden kita ditambah statement-statement gokil dari bawahannya menandakan pemimpin kita masih perlu belajar cara berkomunikasi yang baik sebagai pemimpin. Artinya kita tuh harus rajin-rajin negor mereka, ingatin mereka. Kalau nggak diingatkan, bahaya men. Akan muncul pidato-pidato kocak lainnya. Kasihan komedian kita nggak punya job nanti, diambil sama para pejabat. Udah dapat gaji dari pajak kita, dapat job tambahan juga. Kasihan mereka nggak punya waktu istirahat nanti. Oke, cukup sekian kritik politik kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Anak SMP saja tahu pidato yang baik dan benar. Bisanya pidato bilang dasmu.